Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Sungguh beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memberikan beberapa keistimewaan dan karunia khusus diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Di antaranya adalah diberikannya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang diturunkan oleh Allah satu malam itu di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan berarti satu tahun Lailatul Qadar itu turun satu kali. Apa saja keistimewaannya Lailatul Qadar? Yang pertama dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sungguh telah aku turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Yaitu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Menurut ayat ini, keistimewaan Lailatul Qadar itu adalah bernilai lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 3 bulan. Menurut penjelasan ahli tafsir, adalah orang yang melaksanakan kebaikan, misalnya beribadah, beramal soleh, berzikir pada malam di mana Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah, maka ibadahnya, amal solehnya itu pahalanya lebih baik daripada orang yang melaksanakannya selama 1000 bulan tetapi di luar malam Lailatul Qadar. Maka berarti tidak terhingga nilai yang diberikan atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita ini sudah luar biasa kalau sampai 83 tahun. Kebanyakan umatnya Nabi Muhammad itu umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Bayangkan juga seandainya kita bersungguh-sungguh setiap Ramadan datang, kita berusaha menunggu, mencari, kalau perlu memburunya, supaya pada bulan Ramadan itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan betapa banyaknya pahala yang kita terima kalau setiap tahun kita mendapatkan malam Qadar. Keistimewaan yang kedua adalah malam Qadar itu adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat misalnya firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya aku memberi peringatan. Di malam itu dijelaskan segala urusan dengan hikmah. Urusan dijelaskan dengan hikmah itu artinya segala urusan diperjelas, diselesaikan dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh para malaikat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah
para malaikat dan malaikat Jibril pada malam Qadar itu dengan izin Allah, dengan izin Tuhan mereka menyelesaikan berbagai urusan atau perkara. Yang dimaksud dengan urusan perkara itu adalah hal-hal yang besar seperti menyangkut kehidupan, menyangkut kematian, surga, neraka, kesehatan, dan sebagainya. Lalu berikutnya bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar itu adalah malam atau saat yang penuh dengan kesejahteraan dan keselamatan. Allah menjelaskan, salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan sampai dengan terbitnya fajar atau masuk waktu subuh. Pertanyaannya kemudian adalah, bisakah kita menunggu datangnya Lailatul Qadar itu di rumah? Maka jawabnya adalah bisa, karena memang tidak ada petunjuk bahwa menunggu Lailatul Qadar itu hanya di masjid, tetapi bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di kantor, bisa di tempat mana saja kita berada. Di saat itu, di tempat di mana kita berada, kita tunggu Lailatul Qadar itu. Tentu saja waktu yang kita miliki kita gunakan untuk beribadah, baca Al-Quran, kita gunakan untuk beramal soleh, untuk bersedekah, untuk mengkaji ilmu dan lain sebagainya. Jika pada saat itu turun Lailatul Qadar dimanapun kita berada, insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan demikian adanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada khilaf, mohon diberi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.